Oke teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan mereview yaitu adalah komponen speaker lawas ya, komponen speaker audak yang sekarang saya dapat kabar sudah tidak lagi, seri yang ini itu sudah tidak produksi lagi ya teman-teman. Kita bisa lihat ya, seri yang ini nomornya ini sudah tidak produksi lagi. Maka saya akan tunjukkan seperti apa sih komponen speaker audak ini. Adalah salah satu speaker legend saya ya, kebetulan cuma ada 2 unit sampai sekarang itu tidak saya pakai ya. Mungkin akan saya jadikan ya sebagai sejarah komponen speaker audak yang sekarang sudah tidak produksi lagi untuk seri ini, tapi audaknya sendiri itu masih produksi, tapi seri-seri yang terbaru ya. Untuk seri yang tipe ini adalah salah satu seri tertinggi ya, dari AX12462 ini 12 in. AX12462 ini adalah seri tertinggi dari komponen speaker 12 ini adalah seri tertinggi. Kapasitas maksimum power 200 watt 8 ohm ya. Impedance ini 8 ohm, sedangkan yang 15 in itu AX15950 sama impedance-nya juga 8 ohm. Ini adalah seri tertinggi di kelas audak ya, 15 in teman-teman ya. Harganya dulu ini cukup lumayan mahal ya, sama yang 2 ini cukuplah mahal, dan ini sudah tidak produksi lagi jenis seri ini. Konon katanya seperti itu teman-teman. Akan saya lihat perdekatkan dulu ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini adalah tipenya ya AX. Saya perdekatkan dulu. Nah ini saya perdekatkan ya teman-teman. Ini adalah yang bawah ini adalah 15 in ya, tipenya AX 15950 M8. M8 itu sebenarnya impedance 8 ohm gitu ya teman-teman ya. Series profesional series teman-teman ya, atau bisa dikatakan ini adalah seri bagian kedua gitu teman-teman ya. Nah ini adalah maksimum power 500 watt ya. Di sini nggak tahu ya, cuma hanya 500 watt ya. Apakah ini benar-benar 500 watt real atau enggak, saya belum tahu ya teman-teman ya. Kebanyakan kalau komponen speaker lokal itu hanya ditulis kapasitas maksimum power, tapi ini keistimewaan dari komponen speaker audak itu memiliki karakter suara yang halus. Rata-rata semua audak itu seperti itu ya, komponen suaranya halus. Memang kalau untuk suara kenceng atau enggak itu masih standar ya, tapi untuk suaranya itu halus teman, baik untuk middle, vokal, sub itu halus suaranya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita akan review yang 15 in dulu ya. Yang paling berat ini 15 in, kita singkirkan dulu yang 12 in ya. Ini adalah 15 in ya. Nanti akan saya buka dulu. Ini beratnya luar biasa teman-teman ya. Jadi 15 in. Nah ini adalah tutupnya sebenarnya. Ini adalah tutup dari belakang sini seperti ini ya. Ini saya lepas. Nah ini masih tas simpen, tapi ini saya lepas teman ya. AX ya, maksimum power, betul kan teman, maksimum power 500 watt. Jadi teman-teman harus punya power ya mungkin minimal 500 watt biar bisa untuk memakai ini secara maksimal, untuk menghasilkan suara yang maksimal ya teman-teman ya, tentunya ya teman-teman ya. Nah kita akan buka ya dalamannya nanti seperti apa ya teman-teman ya. Ini beratnya luar biasa teman-teman ya. Jadi ini saya lepas dulu ya. Nah ini adalah speakernya ya, komponen speakernya seperti ini ya. Ini beratnya luar biasa ya, kurang lebih saya nggak tahu apakah ada 10 kilo, kayaknya lebih teman-teman ya, mungkin sekitar 20 kiloan ada ya, kalau nggak salah mungkin sekitar segitu ya. Ini luar biasa berat. Magnetnya ini kurang lebih sekitar berapa ya, 20 cm kalau nggak salah magnetnya sendiri. Untuk magnetnya sendiri itu luar biasa ya lebarnya, jadi cukup tebal untuk magnetnya sendiri teman-teman seperti ini ya. Ini adalah seri tertinggi ya, yaitu serinya berapa, 15950 teman-teman. Kita bisa lihat ya, ini magnetnya tebal ya. Nanti kita perdekatkan kembali ya. Nah untuk materialnya ini dia terbuat dari aluminium cor ya, bukan aluminium, dia lebih tepatnya kayak besi ya. Ini besi cor, jadi ini framenya itu terbuat dari besi cor, jadi ini keras. Jadi misalkan ini jatuh ya pasti patah ya. Jadi ini cor itu bener-bener frame ayo kerangka ya, ibarat ya kerangka komponen speaker ini terbuat dicor ya, itu dicetak itu dicor. Jadi ya ini
cor keras ya, bukan aluminium yang ringan. Jadi kalau misalkan komponen speaker ini jatuh, saya jamin kemungkinan besar ini patah ya, kecuali jatuhnya mungkin jatuh di tanah yang tidak atau mungkin tidak terlalu keras ya. Jadi kalau misalkan keras padat ya pasti pecah ya teman-teman. Untuk magnetnya sendiri ini cukup, bukan lagi cukup tapi gede ya teman-teman ya. Nah untuk terminal teman-teman ya, terminal speakernya, terminal komponen speakernya ya, ini yang menggunakan jepit ya, kuningan. Jadi menggunakan terminal jepit, konektor jepit ya, konektor jepit. Jadi tidak perlu disolder, hanya tinggal kabel dimasukkan ke ini, ke lubang ya. Di sini ada lubangnya, di sini ada lubangnya teman-teman. Jadi tinggal dijepit gitu aja. Nah seperti itu. Nah untuk kita balik dulu ya teman-teman, saya balik dulu. Nah untuk bagian down speaker atau con paper ya, ini tebel ya. Kalau untuk ini komponen speaker tipenya kok tipe ya, dia tuh mid low ya, bukan mid high, bukan sub, tapi ini mid low. Ini jenis Audac dan komponen speaker yang mid low ya. Mid low ini dipakai cocok banget kalau untuk mid low. Jadi bukan mid high ya teman-teman, ini mid low ya. Kalau mid high itu beda, ini mid low ya teman-teman ya. Untuk tutup spool ya, saya nyebutnya tutup spool gitu tuh. Ini dia itu kan ada tulisan Audac, ini sudah saya gosok-gosok. Ini dia aluminium, bukan bukan kertas atau apa ya. Jadi ini aluminium teman-teman ya. Kenapa kalau dikasih kok, kenapa kok aluminium? Jadi diusahakan kalau misalkan tutup aluminium, yang saya tahu tuh katanya biar apa ya, suara yang dari koil sepur itu dia ke full sampai sini, dia gak ke sini teman-teman ya. Jadi makanya dikasih aluminium gitu, katanya sih seperti itu sih, yang ahli bidang sepul ya, yang kata ahli dalam bidang sepul sih kurang lebih ya segitu, kurang lebih ya seperti itu loh katanya sih betul, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Karena saya bukan ahli dalam bidang komponen speaker ini, saya bukan reparasi sepul ya. Jadi ini untuk daun speakernya ini cukuplah tebel ya, dengan apa ya, warna abu-abu. Seneng aku, suka sekali. Ini namanya adalah con paper ya, atau daun speaker ya. Kalau saya nyebutnya lebih tepatnya daun speaker. Ini cukup tebel teman-teman, bagus banget. Jadi pada saat di gini-gini ya agak cukup lumayan ya, agak apa ya, ibarat kata itu teman-teman ya, itu keras tuh ya. Jadi nggak lembek gitu ya. Jadi terus ini adalah suron ya, ada dua suron ya, suron ini adalah suronnya teman-teman. Jadi suron ini suron yang menurut saya bagus, dia tuh kalau misalkan lama ini masih bertahan. Ini udah 10 tahun, udah 13 tahun ya. Sorry, ini saya beli 2008 atau iya 2008 saya beli ini. Ini terakhir ini 2008 itu udah langka ya. 2008 sekarang udah 2023. Ini 2023 udah bulan Juli ya. Udah bulan Juli tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 13 teman-teman. Udah tanggal 13, jadi udah berapa tahun ya? Teman-teman bisa hitung sendirilah. Ini 2008 ya. Ini untuk bagian suronnya ini di apa ya? Istilahnya itu kualitas yang bagus lah teman-teman. Jadi ada yang gasbel tuh kan. Jadi kalau gasbel biasanya kalau dimakan itu kadang gak awet ya. Kalau dimakan semut itu biasanya kadang kalau lama kadang suka meritili gitu lah ya, berlubang-lubang tuh, kamu dimakan semut atau apa ya. Nah terus yang saya heran, seri yang ini, seri 5AX15950, ini tidak ada gasket ya. Gasket itu tutup ini, tutup suron gitu loh teman-teman, yang di pinggir itu loh ya. Teman-teman kasih tahu ya, itu nggak ada. Saya nggak tahu apakah unit saya, katanya sih yang seri ini semua juga nggak ada. Nah aku nggak tahu kenapa alasannya gasketnya kok tidak dipasang gitu ya. Ya kenapa itu ya teman-teman ya, padahal itu ya meskipun untuk apa ya, mungkin setidaknya agar supaya biar tertutup gitu. Untuk suronnya kan ini kan tertutup ya, limnya itu, limnya. Jadi kalau ada gasket tuh biar kelihatan lebih apa ya, lebih rapih lah ya, enggak seperti ini ya. Ini sebenarnya udah rapi tapi harusnya kalau bisa itu ada gasketnya. Ini gasketnya itu enggak ada, dari sana memang enggak ada teman-teman ya. Jadi yang di pinggir itu namanya gasket teman-teman. Kalau yang ini suron, kalau ini ada con paper ya.
Kalau saya ini saya nyebutnya tutup sepul gitu aja. Kalau ini saya nyebutnya itu kalau istilah orang Jawa ya daun speaker gitu ya. Ini cukup berat teman-teman ya. Terus kita lihat dulu bagian dan sini ya. Nah, seperti ini aja teman-teman. Ini cukup berat ya. Ini audak jenis mid low ya. Tipe karakter suaranya itu mid low, bukan sub ya. Ini mid low ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya komponen speakernya. Nah, oke, kita lanjut bagian untuk komponen speaker kedua ya, yaitu speaker lawas, speaker lama, speaker jarak 12 ini 15 ini ya teman-teman. Saya rasa udah cukup ya teman-teman untuk reviewnya. Nah, ini saya singkirkan dulu. Lanjut ke komponen speaker yang kedua ya teman-teman ya. Nah, ini berbeda dengan yang 15 in. Kalau yang 15 in itu apa ya, gasketnya nggak ada. Kalau yang ini lengkap teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini kalau untuk framenya itu dia terbuat dari plat ya, plat besi, tapi tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, standar ya. Ini terbuat dari plat ya, besi, ini plat besi, lumayan teman, agak lumayan kokoh teman-teman. Nah, untuk sedangkan untuk konektor terminalnya dia menggunakan ya bukan jack jepit ya, Speakon. Jadi kalau misalkan punya Speakon, kok punya sekun, sorry, sekun ya, punya sekun, teman-teman bisa langsung tancap-tancap gitu ya. Nah, seperti itu. Ini udah mulai karatan juga sih teman-teman. Nah, ini adalah audak, teman-teman bisa lihat ya, komponen speaker audak. Nah, sama, yaitu kapasitas maksimum power 200 watt, kecil banget. Iya, teman-teman bisa lihat ya serinya 12462. Ini adalah seri tertinggi di kelas audaknya. Wattnya kecil, 200 watt. Jadi ya kalau untuk segi suara ya teman-teman nggak usah nanya kencengnya seperti apa ya. Ya 200 watt teman-teman ya. Jadi seperti ini ya untuk komponen speaker ini yang kedua. Terus kita lihat bagian yang di depannya teman-teman. Nah, ini untuk con paper atau daun speakernya teman-teman. Ini bersama dengan yang 15 in, tapi ini agak sedikit ke kuning-kuningan ya. Jadi tebelnya itu masih tebel yang 15 in karena disesuaikan 15 in kan untuk mid low ya. Jadi kalau untuk mid low itu kalau daun speakernya tipis itu bisa jebol, katanya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk suronnya sendiri itu sama ya, ada 2 gelembung ya. Jadi 2 gelembung bergelombang. Ini suronnya, ini namanya suron. Nah, yang saya maksud ini adalah gasket ya, seperti ini teman-teman ya, yang tutup suron gitu lah ya. Ini namanya gasket ya. Nah, seperti ini harusnya kalau dikasih itu, harusnya kalau ada mungkin akan lebih komplit lagi ya. Ini tidak terlalu berat ya, cukup ringan. Ini menggunakan skrup itu 8 ya, bukan 6 tapi 8 teman-teman ya. Untuk ukuran 12 ini 8 apa ya, 8 skrup ya teman-teman ya. Dia menggunakan 8 skrup, teman-teman bisa lihat. Untuk tutup sepulnya sendiri itu dia menggunakan aluminium ya. Jadi aluminium di sini di lem di luar, tapi tidak di dalam, tapi di luar ya, dilem di luar. Mungkin karena pertimbangannya, pasti ada pertimbangan kenapa kok dilem di luar. Mungkin untuk agar menjaga supaya tutup sepul ini tidak lepas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di dalam mungkin kan hanya nempel, itu takutnya itu keluar ya. Di sini juga menggunakan sistem lubang ya. Jadi untuk sirkulasi panas yang ditimbulkan dari koil ya, dari sepul. Jadi biar hawa hangatnya itu bisa keluar, sama seperti yang di 15 in ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi ini tidak terlalu berat. Ini satu sepul ya teman-teman ya. Jadi bukan 2 koil, 1 koil ya. Jadi nah, ini kabel kumis namanya ya, biasanya nyebutnya seperti itulah ya. Nah, seperti ini ya. Ini udah lama ya teman-teman ya. Jadi sekarang seri ini sudah tidak tersedia lagi, tapi kalau audak sendiri itu masih memproduksi komponen speaker audak. Cuma untuk seri-seri yang saya sebutkan tadi itu sudah tidak diproduksi lagi. Itu saya sudah pernah nanya ke toko, itu sudah nggak diproduksi lagi katanya sih. Saya nggak tahu, mungkin siapa tahu mungkin suatu saat memproduksi lagi, saya nggak tahu ya. Yang saya cari tahu sudah nggak ada ya. Coba ini serinya teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat aja ya serinya ini 12462 ya. Jadi sudah lama ya. Jadi kalau seri-seri ini adalah seri tertinggi loh teman-teman kalau di kelas audaknya sendiri.
Jadi mungkin akan heran ya, kenapa kok Audax itu kan dikenal sebagai, kenapa kok speaker Audax itu kok mahal ya. Kenapa kok mahal? Karena gini, itu Audax itu memiliki karakter suara yang soft, baik dipakai untuk mid vokal itu dia itu karakter suaranya itu soft itu. Makanya kenapa speaker Audax itu mahal, komponen speaker Audax itu mahal teman-teman. Mungkin kalau dia adu dengan komponen speaker yang lain mungkin ya Audax ya kayak mungkin masih biasa gitu ya, mungkin ya masih kadang ada yang mengatakan kurang, masih kalah dengan ini. Tapi kalau dari segi kualitas suara itu halus, suaranya soft. Untuk karakter subwoofernya itu empuk, dia itu dapat ya. Untuk subwoofernya, kelas subwoofernya Audax itu bener-bener dapat, dia gelernya itu mantep ya. Untuk 18 in bener, saya nggak bohong, saya harus mengatakan jujur, demnya itu enak gitu untuk komponen speaker Audax yang subwoofer yang 18 in teman-teman ya. Nah, untuk Audax sendiri itu mempunyai kelas tersendiri ya, kelasnya ya kelas Audax. Jangan disamakan dengan speaker Audax dengan komponen speaker yang lain, atau apalagi komponen speaker dari luar negeri ya pasti beda ya teman. Wah, Audax ini kan lokal ya, komponen speaker lokal ya, sama seperti kayak ACR itu kan lokal ya, si Canon itu kan juga lokal ya teman-teman ya. Jadi jangan disamakan dengan komponen speaker yang dari luar negeri. Mungkin kelasnya Audax yang masukkan kelasnya ACR, masukkan kelasnya speaker yang lain gitu ya, yang sama-sama diproduksi di Indonesia gitu teman ya. Nah, ini seperti inilah teman-teman ya tampilan dari komponen speaker lawas ya, bisa dikatakan tuh speaker legend ya teman-teman. Tampilannya seperti ini, jadi ya kurang lebihnya seperti itu ya, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa video mengenai review komponen speaker sejarah ya, speaker lawas sampai di sini. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.